kali ini aku mau reaction lagi tentang 44 fakta tentang Indonesia, Mas. Kita langsung masuk ke videonya aja, Mas. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang profil dan sejarah singkat dari negara Indonesia, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa fakta dari negara Indonesia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan berikut adalah 44 fakta dari negara Indonesia. Oke. Etimologi nama Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata Indos yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia memiliki arti kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh James Ricketson Logan pada tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Desain bendera Indonesia terdiri dari dua warna atau dikenal dengan bicolor. Desain benderanya terdiri dari warna merah dan warna putih. Bendera nasional Indonesia atau yang dikenal juga dengan sangsaka merah putih pertama kali diperkenalkan dan dikibarkan di depan umum pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Warna merah memiliki arti keberanian, sedangkan warna putih berarti kesucian. Selain itu, bendera sangsaka merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dijahit sendiri oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Beliau menjahit sendiri bendera tersebut. Kain putih yang beliau gunakan untuk membuat bendera adalah kain sprei katun pemberian seorang perwira Jepang. Dan dikatakan bahwa kain merahnya didapat dari kain penutup milik penjual soto. Warna bendera Indonesia menyerupai bendera negara Polandia dan Monaco. Bahkan bendera Indonesia sama dengan bendera Monaco tetapi berbeda pada ukurannya. Ukurannya sama letaknya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi negara keempat paling banyak penduduknya di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia dikenal dengan keragaman suku dan budayanya yang kaya. Negara ini merupakan salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Setidaknya lebih dari 700 bahasa daerah digunakan di negara ini. Oleh karena itu, bahasa Indonesia kemudian dipilih sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan bahasa-bahasa yang berbeda di negara Indonesia. Karena keberagaman budaya, suku, dan bangsa, negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Banyaknya tradisi unik dan kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Indonesia menjadikan tradisi-tradisi tersebut wajib kita ketahui. Seperti ritual Tiwah di Kalimantan Tengah, tradisi pemakaman di Minahasa, Sulawesi Utara, Mak Nenek di Toraja, Sulawesi Selatan, dan tradisi lompat batu yang ada di Nia, Sumatera Utara. Selain tradisi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, ada satu tradisi yang dilakukan oleh mayoritas warga negara Indonesia. Tradisi tersebut dilakukan setahun sekali selama bulan puasa menjelang Idul Fitri, yang biasa dinamakan tradisi mudik ke kampung halaman. Kata mudik sering dikaitkan dengan bahasa Jawa yang berarti mulai dhisik, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti pulang dulu. Selain itu, dalam bahasa Betawi kata mudik berarti udik atau kampung. Sebenarnya tradisi mudik sudah berjalan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, para perantau pulang ke kampung halaman untuk membersihkan makam para leluhurnya. Kemudian sekitar tahun 1970-an, baru berkembang istilah mudik di Indonesia.
Ketika itu Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dianggap paling maju dari kota lainnya di Indonesia. Ya, benar. Sehingga banyak sekali orang-orang desa yang merantau ke Jakarta. Setelah itu lahirlah istilah mudik yang berarti pulang ke kampung halaman. Marco Polo yang merupakan seorang pedagang, penjelajah, sekaligus penulis kebangsaan Venesia, adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi wilayah Nusantara pada tahun 1292. Pulau Sumatera pada awalnya dikenal dengan nama Suwarna Dwipa yang berarti Pulau Emas. Kemudian namanya diganti oleh Marco Polo menjadi Sumatera pada catatan tahun 1292 dalam perjalanannya melalui Kepulauan Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa kolonial dari kawasan Eropa, bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah penguasa regional Asia Tenggara. Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menguasai hampir seluruh kawasan Asia Tenggara pada masa kejayaannya. Indonesia adalah negara pertama yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Negara ini juga merupakan negara tertua ke-70 di dunia. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI. Penggunaan ORI secara sah baru dimulai sejak diresmikannya mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 dan baru pada tanggal 2 November tahun 1949 atau sekitar 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang dilalui garis khatulistiwa persis di tengah-tengah dan membagi dua wilayah kepulauan Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan di awal, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang dilintasi garis khatulistiwa, yang kemudian berpengaruh pada keadaan iklim di negara Indonesia. Iklim di Indonesia hampir seluruhnya adalah iklim tropis, didominasi oleh iklim hutan hujan tropis yang terdapat di setiap pulau besar di Indonesia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik, di mana secara tektonik, Indonesia memiliki wilayah yang sangat tidak stabil, yang menjadikannya sebagai rumah dari banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi. Negara ini memiliki setidaknya sekitar 400 gunung berapi yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Dengan sekitar 130 diantaranya adalah gunung berapi aktif. Banyak ya gunung berapi. Faktor-faktor geografis yang disebutkan pada fakta-fakta sebelumnya ini berpengaruh pada kekayaan dan keanekaragaman alamnya. Negara Indonesia adalah salah satu dari 17 negara megadiverse di dunia, yaitu negara yang menampung keanekaragaman hayati yang tinggi atau menampung sebagian besar spesies bumi dan sejumlah besar spesies endemik. Kriteria utama negara megadiverse adalah endemisme pada tingkat spesies, marga, dan famili. Negara megadiverse harus memiliki setidaknya 5.000 spesies tumbuhan endemik dan harus berbatasan dengan ekosistem laut. Meskipun Indonesia hanya menyumbang 1% dari luas daratan bumi, hutan hujan di negara ini adalah rumah bagi 10% dari seluruh spesies tumbuhan yang diketahui ada di dunia, 12% dari semua spesies mamalia, dan 17% dari semua spesies burung yang diketahui di dunia. Bunga Kim Il Sungnya sebagai simbol rezim Korea Utara adalah berasal dari Indonesia. Pada tahun 1964 saat pemimpin Korea Utara mengunjungi Indonesia, Presiden Indonesia memberi hadiah jenis anggrek baru dan dinamai sesuai dengan nama pemimpin Korea Utara tersebut, yaitu Kim Il Sung. Dunia internasional telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam.
Negara ini memiliki hutan dengan luas 39.549.447 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hutan-hutan tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang terlengkap di dunia. Jika hutan tersebut hilang, maka bumi akan hancur, karena bumi sangat tergantung pada hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim selain ditopang oleh hutan hujan yang ada di Amazon. Hal ini membuktikan bahwa bumi dan kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia bergantung pada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Selain memiliki hutan yang banyak dan beragam, Indonesia juga merupakan tempat ditemukannya bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, yang merupakan tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Sejarah penemuannya pertama kali terjadi pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, Sumatera, sehingga Bengkulu dikenal sebagai bumi Rafflesia. Seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang menemukan bunga raksasa ini pertama kali. Dr. Joseph Arnold sendiri saat itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Penamaan bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga. Yang sangat disayangkan, Indonesia adalah negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia, diikuti oleh negara Brazil di peringkat kedua. Gila. Ini yang buat hancur nih. Fakta bahwa negara ini adalah rumah bagi banyak gunung berapi juga pernah tercatat dalam sejarah dunia karena letusannya berdampak pada perubahan iklim dunia saat itu. Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1815 tercatat sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah dunia. Letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala Volcanic Explosivity Index. Letusan ini 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 diyakini berdampak terhadap perubahan iklim global lantaran sulfur dioksida yang turut lepas ke lapisan stratosfer. Musim panas setelah tahun 1815 justru didominasi hujan dan suhu dingin. Bahkan di tahun 1816 dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas. Lantaran pada musim panas tahun itu, suhu turun antara 1 hingga 2,5 derajat lebih rendah daripada biasanya. Efek dari letusan Gunung Tambora juga disebut sebagai salah satu penyebab kekalahan Napoleon pada pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Curah hujan yang tidak wajar karena efek dari letusan Gunung Tambora menyebabkan jalanan berlumpur dan mempersulit gerak Napoleon dalam menginvasi sejumlah negara Eropa. Akibatnya pasukan Napoleon kalah dan menjadi akhir dari kiprah Napoleon menguasai Eropa. Jauh sebelum letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, letusan gunung berapi yang lebih dahsyat juga pernah terjadi di wilayah Indonesia. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 553 Masehi memiliki efek yang sangat besar pada perubahan iklim dunia. Letusan ini juga membelah daratan Sumatera dan Jawa dan menciptakan Selat Sunda yang memisahkan keduanya. Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Letusan supervulkanik danau yang terjadi 70.000 tahun yang lalu adalah letusan eksplosif terbesar yang pernah diketahui di bumi dalam 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, bencana itu membunuh sebagian besar manusia yang hidup pada saat itu. Dikenal sebagai The Lost World di Asia, Indonesia adalah rumah bagi hewan-hewan langka dan eksotis seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, komodo, orangutan, anoa, burung merak, penyu, dan tarsius. Namun sayangnya saat ini sebagian besar dari jenis hewan-hewan tersebut berstatus terancam punah.
Orangutan adalah satu-satunya anggota keluarga kera besar yang ditemukan di Asia, sedangkan semua anggota kera besar lainnya berada di benua Afrika. Populasi orangutan ini dapat ditemukan di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Indonesia adalah rumah bagi hewan primata terkecil di dunia yang dinamakan tersier pygmy atau mountain tersier. Primata kecil ini panjangnya hanya 10 cm. Hewan ini dapat ditemukan di Pulau Sulawesi. Iya, namanya kalau Badak Jawa adalah salah satu spesies badak yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Pada tahun 2011, International Rhino Federation mengumumkan bahwa populasi badak Jawa menuju kepunahan, yang jumlahnya sekarang hanya 50 ekor yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Indonesia menjadi tempat tinggal bagi spesies ular terbesar di dunia, yaitu ular Piton reticulates. Ular ini pertama kali ditemukan di Pulau Sulawesi pada tahun 1912, yang panjangnya mencapai 10 meter. Fakta menunjukkan bahwa banyak peninggalan purbakala yang ternyata ditemukan di Indonesia. Di dunia fauna ada hewan komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia dan merupakan peninggalan hewan purba. Komodo hanya dapat ditemukan di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Kini hewan komodo menjadi sangat populer, terutama setelah terpilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Peninggalan purba lainnya adalah ditemukannya fosil manusia purba tertua di dunia yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang disebut Pithecanthropus erectus itu ditemukan di Jawa Tengah. Malaysia. Selain mempunyai Pulau Komodo dan Pulau Padar yang sangat indah, Nusa Tenggara Timur juga memiliki gunung yang memiliki 3 kawah unik di puncaknya. Gunung tersebut adalah Gunung Kelimutu. Berbeda dengan gunung besar di Indonesia lainnya seperti Puncak Jaya di Papua, Gunung Kerinci di Jambi, Gunung Rinjani di Lombok, dan Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau 3 Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu warna merah, warna biru, dan warna putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kelimutu merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Para penduduk di sekitar Danau Kelimutu percaya bahwa pada saat danau berubah warna, mereka harus memberikan sesajen bagi arwah orang-orang yang telah meninggal. Luas ketiga danau itu sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air mencapai 1.292 juta meter kubik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Negara Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 54.000 km. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan bahari yang sangat banyak. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapat pula spesies ikan terkecil di dunia, tepatnya di perairan Sumatera. Ikan ini memiliki panjang tubuh sekitar 7,9 mm, dengan tubuh transparan dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut sebagai segitiga koral. Sekitar 65% wilayah dari 75.000 km persegi segitiga koral itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang sebesar 18% terumbu karang bagi perairan dunia. Pulau Jawa yang menampung lebih dari 50% populasi penduduk negara Indonesia adalah pulau dengan penduduk terpadat di dunia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
Produksi minyak sawit di negara ini melampaui negara Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar pada tahun 2006 dan sekarang menghasilkan 21 juta ton minyak sawit setiap tahun. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia. Indonesia berada di posisi keempat negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Tetapi Indonesia memiliki kopi luwak. Kopi yang dihasilkan bersama kotoran hewan luwak atau musang ini merupakan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal di dunia. Meskipun mahal, kopi fenomenal ini pun banyak dicari terutama oleh penikmat kopi di penjuru dunia. Pada masa penjajahan, terutama penjajahan Belanda pada abad ke-17, Indonesia diperkenalkan budidaya tanaman perdagangan di Jawa, seperti tebu, karet, teh, dan kopi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kopi Jawa terkenal di seluruh dunia. Itulah mengapa nama Java sering disamakan dengan kopi. Selain itu, kopi menjadi salah satu asal-usul dari logo bahasa pemrograman Java yang memiliki logo secangkir kopi. Mungkin untuk orang yang tidak bergelut pada bahasa pemrograman, tidak akan terlalu memperhatikannya. Negara Indonesia juga memiliki tambang emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg yang terletak di dekat Puncak Jaya, Papua, merupakan tambang emas terbesar di dunia dan juga merupakan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Salah satu fakta yang mengecewakan tentang Indonesia adalah korupsi yang masih merajalela di negara ini. Meskipun pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, korupsi belum dapat teratasi. Pada sejarahnya yaitu antara tahun 1951 sampai tahun 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mokhtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dipermasalahkan. Selanjutnya pada era milenium, ada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa dikenal dengan KPK. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Komisi ini diharapkan oleh masyarakat Indonesia mampu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Itulah beberapa fakta dari negara kita tercinta Indonesia. Dengan segala sumber daya dan kekayaan alamnya, menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai generasi muda Indonesia untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam tersebut dan meninggalkan tradisi buruk yang sudah ada di negara ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Vietnam dan Kolombia. Tetapi Indonesia memiliki kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran hewan luwak atau Oke Mas Bro, musang. itulah Mas Bro Kopi yang diakui 44 dunia fakta yang sebagai ada di kopi terbaik karena minimal rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi kita tahu lah, Mas termahal Bro. di dunia. Meskipun apa yang mahal, ada di kopi Indonesia yang fenomenal negara ini lain pun mungkin banyak banyak dicari ada terutama oleh penikmat kopi di keunikan dan penjuru keberagaman dunia. Indonesia. Oke, mungkin sekian video ini Mas Bro, thank you. Sampai jumpa lagi Mas Bro. Pada masa